Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar pada hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Saudaraku, kita sudah membahas serangkaian tema tentang doa. Saya melihat kembali catatan saya di belakang, sudah dari tanggal 25 Juli kita sudah membahas ada 18 tema tentang doa. 18 tema tentang doa. Saudaraku, apakah kita mengalami pertumbuhan dalam kehidupan doa kita? Selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan renungan ini. Mohon dukungan teman-teman untuk subscribe channel ini, kemudian bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sehingga banyak orang boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Khususnya 18 tema tentang doa ini yang saya yakin bisa mengubah hidup kita, saya yakin bisa membuat hidup kita makin bertumbuh di dalam doa. Saya mulai tema doa tentang pray until you pray, bagaimana kita bergumul untuk bisa berdoa. Kita tahu doa itu satu hal yang kelihatannya mudah, tetapi sebetulnya sulit untuk dilakukan. Dan pada hari ini kita akan mengakhiri tema tentang doa di dalam tahun ini. Saya tidak tahu bagaimana tahun yang akan datang. Saya terus berdoa kiranya Tuhan memimpin langkah ke depan. Dan kita akan membahas tema doa ucapan syukur dari Raja Daud. Saudara, apakah saudara sudah membuat PR yang saya sampaikan minggu yang lalu? Ada 50 hal yang kalau kita lihat hidup kita, lihat sekeliling kita, kita boleh melihat dan berkata bahwa God is good. Bahwa Tuhan itu baik. Apakah itu hal yang mudah buat kita lakukan? Menuliskan 50 hal. Apakah hal yang sulit? Bisakah saudara lakukan itu? Adakah 50 hal itu? Ataukah cuma 30? Atau cuma 10? Bahkan cuma 5, saudara? Berapapun yang saudara tulis, belajar terus-menerus mengingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik bagi kita sekalian. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan lanjutan tentang doa ucapan syukur, saya mengajak kita memakai waktu sekitar 3-4 menit untuk mendengarkan satu lagu pujian yang sangat indah yang berjudul The Goodness of God dari Bethel Church. Saya tampilkan linknya, saya tampilkan videonya di sini. Mari bersama-sama kita ikuti kata-katanya. Kita bersyukur bersama-sama dengan Tuhan bersama dengan lagu ini. Mari kita bersama-sama dengarkan lagu ini. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sebuah lagu yang sangat indah.
Saudara bisa mendengarkan ulang dari channel YouTube di mana-mana lagu ini disampaikan. Dikatakan di dalam bridge-nya, "Your goodness is running after me." Kebaikan Tuhan itu mengejar-ngejar kita. Sepanjang hidup kita, Tuhan itu baik kepada kita sekalian. So sekalian, sadarkah kita akan the goodness of God dalam hidup kita masing-masing? Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat 18 hingga 29. Saya akan bacakan beberapa bagian saja. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan, sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Dan karena firman-Mu dan menurut hatimu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya." Saudara, mari kita belajar dari doa ini. Saudara melihat di sini apa respon Daud terhadap seluruh kebaikan Tuhan. Yang pertama begini, dia merespon dengan satu kerendahan hati dan kekaguman yang luar biasa akan kebaikan Tuhan. Ada rasa sadar diri bahwa dia tidak layak, saudara. Dia terduduk di tanah sambil membungkuk, sambil merasa begitu luar biasa dipenuhi oleh segala janji Tuhan dan berkat Tuhan. Dan dia berkata begini, "Siapakah aku? Siapakah keluargaku? Supaya Tuhan pimpin dia sampai hari ini," saudara. Daud adalah seorang pengembala domba. Saat ini dia menjadi raja Israel. Dan betul-betul Tuhan pimpin hidupnya dia begitu rupa. Siapakah aku? Siapakah aku ya Tuhan Allah? Saudara, Daud terdiam. Dia speechless terhadap begitu rupa kebaikan Tuhan. Apakah kita saat ini memiliki sikap itu terhadap Tuhan Allah? Siapakah kita? Bisakah kita mensyukuri keberadaan kita? Kita mensyukuri keluarga kita. Siapa kita? Siapa engkau Tuhan percayakan anak-anak dalam keluargamu? Siapakah engkau Tuhan percayakan pasangan hidup yang setia, yang begitu menolong baik hidupmu sampai saat ini? Siapa kita, saudara? Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak punya kelayakan sedikit pun. Semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, yang kedua adalah merespon dengan memuji Allah. Ayat yang ke-22. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada lain selain Engkau. Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Saudara, dia bersyukur bukan hanya buat dirinya, tetapi juga buat bangsanya. Ayat 22-24. Dikatakan di situ, dia mensyukuri bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel. Saudara, itu satu hal yang dia melihat ke belakang, dia melihat bagaimana karya Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian dan bisa memiliki seorang raja. Saudara, itu luar biasa besar sekali pilihan Tuhan. Siapakah bangsa Israel, saudara? Siapakah kita saat ini? Dia merespon dengan memuji Allah, dia melihat kebaikan Allah terhadap dirinya dan terhadap bangsa Israel yang Tuhan pimpin. Saudara, kita melihat sejarah bangsa Israel, tidak ada satupun kelayakan yang dia bangsa itu bisa miliki sehingga Tuhan berkenan. Tetapi karena kemurahan Tuhanlah, Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir, kemudian membawa mereka masuk dalam tanah Kanaan. Saudara, yang ketiga respon adalah dia merespon dengan berdoa dengan tegas agar Tuhan menggenapi janjinya. Ayat yang ke-25. Sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Saudara sekalian, saat ini harusnya kita sebagai orang percaya dalam zaman ini bisa lebih bersyukur kepada Daud, kepada Tuhan, lebih daripada Daud atau bangsa Israel. Mengapa? Karena yang pertama, kita sudah melihat kasih Allah yang sudah tergenapi dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat kita sekarang di dalam satu perjanjian baru dengan darah Yesus. Yeremia 31 ayat 32. Dan yang ketiga, kita sudah ditebus bukan dari bangsa Mesir, tetapi dari perbudakan dosa, dari setan. Tiga hal itu membuat kita harusnya saat ini lebih mudah bersyukur kepada Tuhan, bukan? Bukan cuma kita dibebaskan dari semua hal yang mungkin remeh-temeh, tetapi dari godaan iblis, dari setan, dan itu membuat kita lebih harusnya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat kasih Tuhan yang ajaib. Kita melihat Yesus Kristus sudah mati di kayu salib bagi kita semua. Ini harusnya menjadi sebuah dasar untuk kita lebih bersyukur kepada Tuhan daripada apa yang Raja Daud bisa alami.
Sehingga sebetulnya saudara 50 hal kita ucapkan syukur itu hal yang sangat sedikit sekali dibandingkan dengan begitu banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada 3 cara bersyukur kepada Tuhan. Cara yang pertama adalah kita melihat kembali, mengingat kembali, memandang kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 3 ayat 36, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku, yang mengangkat kepalaku dengan nyata aku bersujud kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kita bersyukur karena apa yang Allah kerjakan. Kita melihat ke belakang. Ia membebaskan, Ia melindungi, Ia memelihara bangsa Israel. Ia membebaskan, melindungi, memelihara kita sampai hari ini. Kita nengok ke belakang, saudara. Kita lihat ke belakang. Kita melihat bagaimana Tuhan yang lakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Jadi kalau kita renungkan dari Januari sampai pada hari ini, akhir November, bagaimana kita bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup kita hari lepas hari. Masa demi masa. Kesulitan demi kesulitan kita hadapi, tetapi kita melihat bagaimana tangan kasih setia Tuhan menolong kita. Kita fokus kepada apa? Fokus kepada Tuhan. Jika fokus kepada Tuhan kita bertumbuh, maka kita punya fokus kepada masalah akan terlewati. Kita melihat bagaimana Allah itu Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang berkuasa, Allah yang murah hati, Allah yang setia, kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Mazmur 54 ayat ke-6 menunjukkan kita harus belajar bersyukur. Dan itulah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Melihat apa yang dikerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kita belajar bersyukur dengan cara menunjukkan sikap rendah hati. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita hidup dengan rendah hati. Saudara, kita rendah hati, kita sadar diri siapa kita sebetulnya. Rendah hati di sini kita tidak boleh sombong-sombong merasa bahwa kita punya sesuatu. Saudara, kalau saudara perhatikan dari ujung rambut sampai ke bawah kaki kita, saudara. Apa ada satu hal saja yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan? Kekayaan yang kau miliki. Apapun itu barang-barang yang kau miliki. Adakah itu bisa membuat kita merasa aku hebat di hadapan Tuhan? Tidak, saudara. Kita harus belajar rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Jika Tuhan sekali saja menyelesaikan hidup kita, selesai sudah kita. Nggak mudah Tuhan akan menghabiskan seluruh hidup kita. Sehingga kita harus selalu bersyukur dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, I am nothing. Tuhan, tanpa Tuhan kami terbatas. Pekerjaan kami pun terbatas. Semua tidak ada apa-apa. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sudah yang ketiga, yang terakhir, kita merespon, kita belajar bersyukur dengan cara melayani sesama kita. Petrus 4 ayat ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Kita melakukannya dengan cara melayani orang lain. Ini cara kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah dapat kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka kita melayani orang. Kita melayani orang bukan kita ingin mendapatkan kredit dari orang, bukan, saudara. Tapi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita melayani sesama kita. So sekalian, sebagai penutup renungan ini, sebagai penutup renungan tentang doa, mari kita belajar mengucap syukur dalam hidup kita. Kita belajar bersyukur melihat kebaikan Tuhan. Minggu lalu, orang-orang di Amerika, di Eropa merayakan Thanksgiving Day. Mereka berkumpul, bersuka cita, makan-makan bersama. Soalnya kita tidak perlu mengikuti tradisi itu, tetapi saya percaya bahwa every day is Thanksgiving Day untuk kita, bukan? Setiap hari adalah hari pengucapan syukur untuk kita. Jikalau saudara bisa melihat kebaikan Tuhan, saudara bisa merasakan bahwa sebagaimanapun posisi aku saat ini, pergumulanku saat ini, itu semua juga adalah kebaikan Tuhan. Saudara, kita kasih dalam Tuhan, mari kita naikkan doa ucapan syukur kita. Kita bersyukur buat keluarga kita. Bersyukur buat pasangan hidup kita. Bersyukur buat anak-anak kita. Bersyukur buat pekerjaan kita. Bersyukur buat bisnis kita. Bersyukur buat kesehatan kita. Bersyukur buat gereja kita. Bersyukur buat bangsa dan negara kita. Bersyukur buat semua hal. Kita melihat bagaimana the goodness of God ada dalam hidup kita. Saudara, mari belajar bersyukur. Mari belajar berdoa. Dan doa kita itu penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, jika saudara merasa terberkati dengan renungan-renungan yang saya sampaikan, subscribe sekali lagi channel ini, bagikan kepada orang-orang lain, dan saya percaya akan lebih banyak orang lagi mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara, mari belajar bersyukur. Mari belajar berdoa dan bersyukur. Bersyukur untuk semua hal yang ada dalam hidup saudara. Saya berikan waktu saudara untuk mendengarkan ulang lagu tersebut, dan boleh berdoa, mengucap syukur, menghitung berkat Tuhan, bahwa the goodness of God itu ada dalam hidup kita. Jelas dalam hidup kita. Tuhan menolong kita sekalian.